Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat berjumpa di pagi ini. Kami menyapa dari Bukit Sion Makale. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, untuk segenap kasih Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan tubuh yang penuh dengan kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru. Semua kami yakini karena penyertaan Tuhan semata dalam kehidupan kami. Mengawali aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kami untuk melalui hari ini dengan baik dan berkenan bagi Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18. Firman yang telah menjadi manusia. Firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin firman Tuhan. Dari perenungan kita ini diberi suatu tema, yaitu menjadi anak-anak Allah. Salah satu fakta dalam kehidupan keluarga ialah bahwa ada anak yang taat, yang patuh dan hormat. Namun juga ada anak yang membandel, tidak taat, dan tidak hormat pada orang tuanya. Tidak jarang juga ada anak yang kadang penurut dan patuh pada orang tua, tetapi di lain waktu menjadi anak yang membangkang. Dari banyak topik-topik penting yang termuat dalam pembacaan kita hari ini,
Salah satu yang juga sangat penting untuk dihayati adalah tema tentang menjadi anak-anak Allah dalam ayat 12. Peristiwa penjelmaan Yesus sebagaimana yang dijelaskan Yohanes dalam perikop ini adalah wujud nyata yang langsung dari kasih Allah akan dunia ini yang telah dirusak oleh dosa. Yesus datang ke dalam dunia yang adalah miliknya, tetapi orang-orang kepunyaannya justru tidak menerima dia dalam ayat 11. Namun demikian, tidak semua orang menolak dia. Selalu juga ada orang yang bersedia untuk menerimanya, sekalipun mungkin jumlahnya sedikit dan terbatas. Orang-orang yang menerimanya inilah yang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang mau ditegaskan Yohanes di sini, bahwa untuk menjadi anak Allah, tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus. Menerima Yesus bukan sekadar mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sebatas pengakuan, tetapi sungguh-sungguh menghidupi dan mewujudkan pengakuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah anak-anak Allah karena telah menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun persoalan yang muncul kemudian ialah, apakah hidup dan kehidupan kita sehari-hari itu benar-benar menggambarkan dan menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Allah yang setia, anak Allah yang patuh, yang hormat sepenuhnya pada Tuhan. Ataukah kita adalah anak yang tidak setia, yang tidak taat kepadanya? Mari kita merenungkannya masing-masing dalam diri kita, dalam kehidupan kita, tentang bagaimana kita menunjukkan diri kita sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur kami diberi kesempatan di pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, yang akan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Layakkanlah kami, meski dalam keterbatasan, untuk selalu menunjukkan dan mewujud nyatakan diri kami, hidup kami, bahwa kami ini adalah anak-anak Allah. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami, agar kami bisa mewujudkannya dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk umat-Mu dalam seluruh keberadaannya, dalam mengemban pekerjaan, dalam merajut pendidikan, dalam mencari pekerjaan, dan apapun yang telah diusahakan dan yang masih akan diusahakan. Tuhan berperkara di atasnya. Semoga semuanya dapat dilakukan dengan baik, dengan sukacita, dan tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan yang akan senantiasa menolong dalam berbagai hal apapun itu. Berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan senantiasa menguatkan mereka, menolong, mengaruniakan hikmat juga kesehatan yang baik, agar bisa memimpin kami dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keadilan dan kebenaran, sehingga tercipta suasana yang damai dan sukacita di tengah-tengah kami. Untuk umat-Mu yang bergumul karena mengalami sakit penyakit, Tuhan melawatnya. Segala upaya-upaya yang dilakukan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga itu boleh memperoleh kesembuhan bagi mereka. Bagi orang tua kami yang sedang menjalani masa lansia, Tuhan terus menolong mereka, menguatkan iman kepercayaannya, sehingga tetap teguh dan tetap bersandar hanya kepada Tuhan saja, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini.
Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami agar kami menjalani dan mengerjakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami dengan benar, dengan takut akan Tuhan, dan senantiasa berserah bahwa Tuhan selalu ada untuk kami, menopang kami dalam berbagai hal yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mohon ampun untuk segala kesalahan kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian perenungan kita di pagi ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.